ada istilah sebelum dapat janjinya manis, setelah dapat lupa semua janji-janjinya. Ini berkaitan dengan amanah dan juga khianat. Tadi kan lawan dari amanah adalah khianat. Bagaimana dengan orang yang khianat dengan janji? Karena ciri-ciri orang munafik adalah dia jika janji dia khianat. Ini berhubungan dengan ini nih, orang-orang yang memiliki janji-janji politik ini, Prof. Gimana, apakah ini juga akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir gitu dengan semua janji-janjinya, dan apakah itu memang ciri-ciri orang munafik? Silakan, Prof. Iya. Kalau wa'du dainun ya kan. Ya, Janji itu utang. siap. Utang itu wajib ditunaikan kan. Barang siapa yang tidak melunasi utangnya pasti problem dunia akhirat ya kan. Ya. Ya, kembali lagi tadi ya bahwa janji politik atau apapun namanya lah ya. Manusia itu menjadi manusia karena memegang amanah, punya karakter gitu ya. Orang yang tidak punya karakter itu mayat berjalan. Karena itu kata kunci kalau kita ingin mempertahankan amanah ya iman. Tidak mungkin ada amanah tanpa iman. Nah kalau ingin mempertahankan, melanggengkan, merawat amanah, rawat imannya. Nah bagaimana merawat iman? Ongoing proses ya, kan? Sesuatu yang berlanjut. Karena iman itu kan on off itu kan. On off, fluktuatif, bahkan zigzag. Nah kalau ada iman pasti makmur itu kan. Kenapa nggak ada penjahat? La yasriqus sariqu fahuwa mu'minun. Nggak mungkin seorang pencuri itu mencuri kalau dia Ada iman. beriman. Wala yazni zani fahuwa mu'minun. Tidak mungkin para penzina itu melakukan zina kalau ada imannya. Jadi logikanya orang yang melanggar amanah itu imannya keluar masuk tuh ya. Nah supaya amanahnya ini konsisten, maka kata kuncinya yang paling penting adalah iman itu sendiri. Nah, kita nanti akan bahas apa itu iman. Ya. Kan iman itu kan ada rukunnya. Ya. Rukun iman, ya kan? Ada 6. Bagaimana merealisasikan rukun iman itu kan ada rukun Islamnya kan. Ya. Nah, dengan demikian, insya Allah iman inilah atau amanah inilah yang akan mempertemukan semua agama. Ya. Ya. Semua agama akan berjumpa kalau kita bicara tentang amanah. Karena amanah itu kan berbicara tentang kemanusiaan. Ya, humankind. Ya. Humanity is only one, there is no colors ya kan. Kemanusiaan itu hanya satu sebetulnya. Agama apapun agamanya, kalau itu menyangkut masalah humanity ini ya, ada hak asasi di situ kan. Itu sebetulnya sangat universal yang namanya hak asasi itu. Bukan cuma orang Islam kalau dicubit itu sakit. Iya, semuanya juga. Agama apapun kalau dicubit itu pasti sakit. Bukan cuma orang Islam melarang pencurian, perampokan, korupsi dan sebagainya. Semua agama juga melarang hal yang sama. Kenapa itu semuanya? Nah, itulah yang kita sebut dalam Islam itu kan ada daruriyatul khamsah ya kan. Itu sangat simpel ya Quran, hadis, usul fikih itu memberikan daruriyatul khamsah, al-muhafadzatu ala din ya kan. Agama itu sangat esensial itu, keyakinan iman itu. Baik, Prof. Pak Dr. Ali Nurdin, tadi Prof sudah menjelaskan lagi tentang esensi amanah tadi, yang nilainya memiliki nilai universal. Nah sekarang untuk kira-kira apakah ada yang bisa ditambahkan nih tentang amanah? Saya ingat ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan dari kawan saya. Dia bilang, jika seseorang dia tidak amanah, terus suatu saat dia menyadari akan kesalahannya, dia tidak amanah terhadap jabatannya, misalnya contohlah korupsi gitu. Apakah cukup dengan hanya bertobat saja? Gitu. Apakah dia harus mengembalikan yang sudah diambil haknya itu, atau pelanggaran yang dilakukannya, atau juga harus menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap hablum minanas tadi? Karena kan itu tanggung jawabnya tidak hanya hablum minallah, tapi juga terhadap minanas. Bagaimana, apa yang mesti dilakukan gitu? Sebelum ke situ mungkin menarik untuk menggarisbawahi dulu ya, bahwa Rasulullah itu dipuji oleh Al-Quran itu bukan karena
kehebatan sholatnya, Ya. kehebatan ibadah-ibadah ritualnya. Ya. Meskipun kita yakini tanpa keraguan, Ya. beliau sempurna semua itu. Tapi Nabi diuji adalah karena kemuliaan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya. Beliau adalah pribadi yang memiliki akhlak yang mulia. Dan salah satu akhlak mulia beliau itu apa? Sikap amanah. Bahkan itu kan kalau kita belajar tauhid di waktu kecil pun sudah tahu sifat wajib Rasul kan Amanah. sidik, Sidik, tablik, terus apa? amanah. Ya, sidik, tablik, amanah. Amanah dulu. Oh iya, Sidik baru amanah. Amanah, iya, iya, iya. Nah, itu ya. Artinya apa? Ini penting sekali. Gitu kan. Sehingga kemudian kalau ada orang yang tadi sudah berkhianat, melanggar amanahnya, termasuk kalau kemudian apakah korupsi atau mengambil milik orang, apakah cukup dengan tobat? Bukan juga, harus Mas. Cuma tobatnya berbeda kalau dia dosa dengan Allah gitu. Ya. Misalnya seorang muslim tidak sholat, dosanya dengan Allah, ya tobat sama Allah. Ya. Tapi kalau pelanggaran kita itu dengan sesama, nggak cukup dengan istighfar. Ya. Kok enak nanti kira-kira gitu. Kata Allah kira-kira, kamu dosamu bukan dengan aku, kok minta maafnya ke aku. Kira-kira gitu. Berarti ya harus dikembalikan kalau itu mengambil. Kalau menyakiti harus minta maaf. Bayangkan tuh Mas, harus minta maaf orang segrup ya. Lah iya, makanya. Apa sebangsa Satu negara ini. Iya kan, berat sekali gitu. Artinya apa? Disinilah kita meyakini bahwa ibadah-ibadah yang Allah syariatkan dalam bentuk ritual itu hakikatnya itu untuk membangun akhlak yang baik. Ya. Salah satu akhlak baik itu apa? Bersikap amanah gitu loh. Prof, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan Prof dengan tema kita hari ini Prof? Iya, pertama ya, harus kita sepakat bahwa amanah itu penting dalam kehidupan ini. Ya. Jangan ada melecehkan amanah. Ya. Yang kedua, kita juga harus sepakat amanah itu harus dilestarikan, harus dirawat, jangan kualitasnya menurun, ya kan. Ini harus menjadi common sense, pendapat umum kita semuanya bahwa amanah itu harus dipertahankan dan harus terus dirawat. Yang ketiga, perlu pemahaman literasi yang sangat dalam tentang amanah. Jangan hanya diartikan amanah, saya titip sepeda saya ya, aku mau lari-lari dulu. Itu kan terlalu sempit ya pengertian amanah. Oh, tidak amanah, masa hilang sepedanya orang dititip. Jadi sangat mekanikal. Amanah itu luas ya. Dan selanjutnya, bagaimana merawat amanah itu, kata kuncinya sekali lagi iman ini. Memelihara keimanan sama dengan memelihara amanah. Tidak bisa memelihara amanah tanpa memelihara iman. Amanah itu akibat, tapi sebab itu adalah iman itu sendiri. Jadi kalau kita ingin hulunya itu adalah keimanan ini. Sedangkan amanah itu adalah hilirnya. Tidak akan mungkin jernih air di hilir kalau di hulunya itu keruh. Kalau hilirnya jernih, pertanda bahwa hulunya juga ada kejernihan. Nah, kalau keimanan ini kuat, maka insya Allah tidak ada persoalan dengan amanah. Bahkan aksesoris amanah itu pun juga akan muncul yang lain. Karena kita hidup bukan hanya amanah kan. Ya, ada sifat-sifat akhlakul karimah tadi itu dengan segala macam. Ya, akhlakul karimahnya mulut itu ada 20 menurut Imam Al-Ghazali ya kan. Mulut saja 20 itu akhlaknya itu. Nah, jadi saya kira kita siapapun, mari terus kita belajar agama, sekalipun profesor, sekalipun kiai, kita terus belajar, mengupdate ya. Apa itu mengupdate? Kita mengulang-ulang terus. Nabi kan mengatakan bahwa tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Don't stop to study, ya kan. Inilah yang disebut dengan long life education, pendidikan seumur hidup ya. Tidak boleh kita berhenti belajar. Kalau berhenti belajar, itu kiamat yang bersangkutan. Kiamat individu. Ya. Man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Semuanya adalah ilmu. Nah, ilmu dan iman itu paralel. Ya alladzina amanu wa amilus salihati. Ya. Jadi iman, amal, dan ilmu.
Ya, itu aksesoris aman yang perlu kita rawat semuanya juga itu kan. Ya, saya kira yang penting bagaimana mengamalkan. Nah, kita teorinya sudah paham, Siap. tapi iman yang mendukung amanah ini. Siap. Teori tentang amanah bagus semuanya, tapi imannya yang kurang. Iya. Siap, siap. Baik Prof, terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Pak Dr. Ali Nurdin atas ilmu yang bermanfaat hari ini. Memang membahas amanah ini tidak bisa singkat sebenarnya. Tanpa terasa perbincangan kita sudah hampir mendekati waktu-waktu terakhir, dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan keimanan kita agar kita menjadi orang yang amanah. Saya David Halik undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak. Metro TV